Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah dan Hikmah, jumpa lagi dengan channel Kisah dan Hikmah episode terbaru. Kali ini ada kisah menarik tentang bertemunya kembali Nabi Yusuf alaihissalam kepada keluarganya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dakwah kita terhadap sesama. Sahabat Kisah dan Hikmah, berikut kisah selengkapnya. Di istana kerajaan Mesir, tatkala Nabi Yusuf alaihissalam terbukti tidak bersalah, dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi kepala urusan pangan dan mengatur harta kekayaan milik kerajaan. Setelah sebelumnya sang Raja Royan kagum atas jawaban Yusuf atas tafsir mimpi sang raja akan terjadi musim kemarau panjang dan masa kesulitan pangan. Sang raja terpukau sekaligus yakin bahwa penjelasan Yusuf itu akan menyelamatkan rakyat dan kerajaannya dari bencana kekeringan. Saat kemarau panjang tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf alaihissalam berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang tinggal di Palestina atau tanah Kan'an yang dulu pernah menganiayanya datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Karena di Palestina juga sedang terjadi kekeringan yang sangat hebat. Mereka diperbolehkan menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terharu melihat saudara-saudaranya yang kesulitan mencari makan. Namun, ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki trik, yaitu jika mereka ingin meminta makanan lagi, mereka harus membawa adik laki-laki bungsunya yang bernama Bunyamin. Setelah sampai di rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf memohon izin kepada ayahnya agar mendapat bantuan lagi harus mengajak Bunyamin. Akan tetapi, mendengar hal itu, Nabi Yakub menangis, masih trauma, berbisik di dalam hati, karena dahulu anak-anaknya pernah membawa pergi Nabi Yusuf, tetapi akhirnya hilang sampai sekarang. Akankah hal ini terulang kembali? Karena demi mendapatkan bantuan makanan, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan membawa Bunyamin ikut pergi. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersama Bunyamin pergi ke Mesir untuk meminta bantuan pangan kembali. Ketika mereka telah mendapatkan makanan dan hendak pulang, Nabi Yusuf punya siasat memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf menyuruh para punggawa kerajaan agar menggeledah karung yang dibawa Bunyamin. Hal tersebut menyebabkan Bunyamin ditahan dan tidak boleh pulang karena dianggap telah mencuri, walaupun ini merupakan trik Nabi Yusuf saja. Setelah sampai di rumah, saudara-saudara Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya atas apa yang telah terjadi. Nabi Yakub pun semakin merasa sedih karena kehilangan lagi anak bungsunya setelah dahulu pernah kehilangan Nabi Yusuf, putra kesayangannya. Di hari berikutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baru mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah adik kandung mereka yang pernah dibuang. Seketika semua saudaranya kaget, lebih-lebih Yahuda, saudara tertua. "Wahai Yusuf, kami, saudara-saudaramu, memohon maaf kepadamu," kata Yahuda tak mampu menahan tinangan air mata. Mereka meminta maaf atas rasa dengki, iri,
bahkan suuzon mereka, dan tega memasukkan Yusuf di dalam sumur. Nabi Yusuf pun tak bisa menahan air mata. Dia tersenyum dan menjawab, "Aku sudah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, wahai saudaraku. Kita ini adalah saudara." Kemudian mereka berpelukan begitu erat. Kemudian Nabi Yusuf meminta saudaranya membawakan bajunya kepada ayahnya. "Ini baju pemberian malaikat Jibril ketika aku sendiri di dalam sumur selama 3 hari. Usapkanlah bajuku ini di mata ayah, maka niscaya penglihatan ayah akan kembali." Akhirnya, ketika sesampai di rumah, Nabi Yakub alaihissalam telah mencium aroma Nabi Yusuf. Kemudian berkata kepada para saudara-saudara Nabi Yusuf, "Aku mencium aroma anakku Yusuf. Di manakah dia?" Kemudian saudara tertua berkata, "Ini adalah baju titipan dari Yusuf untuk diusapkan ke matamu, wahai ayah, agar penglihatanmu kembali." Kemudian saudara tertua mengusapkan baju Nabi Yusuf alaihissalam ke mata Nabi Yakub alaihissalam, dan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam kembali seperti sedia kala. Kemudian saudara tertua mengajak seluruh keluarganya ke istana Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat mereka bertemu, Nabi Yakub berkata, "Selama ini aku takut dan cemas tentang agamamu, wahai putraku Yusuf. Apakah kau masih mengikuti agama kakekmu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak?" Jawab Nabi Yusuf, "Alhamdulillah, aku selalu berpegang teguh pada agama Allah, yakni agama Islam." Sahabat kisah dan hikmah dari cerita bertemunya kembali Nabi Yusuf dengan keluarganya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai ibroh. Di antaranya adalah lazimnya kehidupan di dunia ini, kita manusia seringkali memiliki rasa iri, dengki, hasad terhadap orang lain, terlebih saudara kandung kita sendiri. Rasa iri tersebut akan diperbesar syaitan dengan membenci dan cenderung timbul keinginan untuk menyingkirkan orang yang kita benci tersebut. Setelah orang yang kita benci tersingkirkan, ada kepuasan tersendiri di hati kita sebagai orang hasad, dan merupakan bentuk bisikan kebanggaan syaitan atas prestasi kita karena telah mampu menyingkirkan orang yang kita dengki. Akan tetapi, sahabat kisah dan hikmah, tak sedikit kisah kebencian berakhir dengan pertolongan yang diulurkan orang yang kita dengki tersebut kepada kita. Hal ini mengingatkan kita agar tidak menurutkan ketidaksukaan kita untuk membenci. Bisa jadi orang yang kita benci justru menjadi penolong kita di kemudian hari. Maka jangan berlebihanlah dalam membenci. Begitu juga jangan berlebihan juga dalam mencintai. Sahabat kisah dan hikmah, mari kita senantiasa memupuk rasa sayang kita terhadap saudara dan sesama, agar usia kita di dunia ini tidak sia-sia. Demikianlah kisah bertemunya Nabi Yusuf alaihissalam kepada keluarganya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.